Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dengan nomor BP 2026. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai modal dalam berwirausaha. Untuk dapat menjadi seorang wirausahawan atau seseorang yang baru memulai sebuah usaha, yang paling membuat orang berpikir adalah hal yang berkaitan dengan modal. Sering terlintas di pikiran setiap orang bahwa yang menjadi modal dalam berwirausaha yaitu selalu berkaitan dengan materi atau finansial. Padahal masih banyak hal lain yang dapat menjadi modal dalam berwirausaha. Terdapat dua modal dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, modal sosial. Modal sosial merupakan fungsi dan hubungan antara individu yang dibangun melalui kepercayaan atau trust, kerjasama atau cooperation, dan tindakan bersama atau collective action yang ada dalam sebuah komunitas atau kelompok. Modal sosial lebih pada menekankan dimensi sikap individu dan kelompok untuk menentukan tujuan dan strategi. Dimensi ini menjadi bagian penting dari modal intelektual, termasuk di dalamnya menggambarkan aktivitas berbagi visi, ambisi, harapan, bahasa maupun kode. Karena pentingnya modal sosial ini, beberapa studi menggambarkan karakteristik hubungan kerjasama antar organisasi menggunakan modal sosial. Modal sosial mementingkan interaksi, bertemu, bertatap muka yang dilandasi dengan sikap saling percaya, saling berbagi, dalam rangka untuk memaksimalkan hubungan satu sama lainnya. Lalu yang kedua yaitu modal biaya. Biaya dalam pengertian ekonomi identik dengan modal. Dalam finansial dan accounting, modal biasanya menunjukkan kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial. Dari sedikit pengertian tersebut, bahwasannya modal finansial hanya bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki uang dalam arti nyata, baik individu maupun komunitas. Sehingga penggunaan uang sebagai sarana untuk menjalin kedekatan dalam melakukan aktivitas itulah yang disebut dengan modal finansial. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya Muhammad Fikri dari kelompok 9, mata kuliah kewirausahaan, akan menyampaikan materi mengenai trust atau kepercayaan dalam bisnis. Jadi, menurut McElroy, Jorna dan England tahun 2006 berpendapat bahwa trust atau kepercayaan ini adalah pernyataan individual dari seseorang terhadap orang lain yang berisi penilaian serta persepsi terhadap individu dalamnya. Jadi penilaian positif yang berarti tingkat kepercayaan yang tinggi akan didorong oleh membaiknya interaksi antar anggota organisasi dan juga kualitas individu dalamnya. Sedangkan tingkat kepercayaan yang rendah atau kualitas dan kuantitas interaksi yang kurang akan menimbulkan penilaian negatif yang memburuk dan juga akan berimbas negatif juga terhadap kualitas kita di dalam organisasi. Sedangkan Kramer tahun 2010 merinci atau merangkumkan 3 keuntungan dari trust. Jadi yang pertama itu dapat mengurangi biaya interaksi yang ada dalam kelompok atau antar kelompok. Maksudnya di sini adalah masing-masing individu di dalam organisasi itu akan bekerja dengan baik dan percaya kepada rekannya satu sama lain. Masing-masing bagian akan saling bersinergi dalam organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi dan juga akan memperlihatkan sisi terbaiknya dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftah Farhana, BP 1910861002. Ingin menjelaskan sedikit tentang keterkaitan dengan networking. Menurut studi McElroy, Jorna dan England tahun 2006, jaringan telah menjadi sebuah elemen modal sosial terpenting, di mana keberadaannya sangat memungkinkan agar anggota dapat memecahkan suatu masalah, kemudian belajar dan berinovasi bersama dalam suatu kelompok untuk beradaptasi. Nah, kemudian masalah yang dihadapi oleh anggota dalam organisasi dapat terpecahkan dengan berubahnya masalah tersebut menjadi masalah bersama. Sebab adanya
kekuatan jaringan yang ada akan menimbulkan kesetiaan kelompok di mana setiap anggota akan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian, terbentuknya network juga memberikan dampak pada tingkat adaptasi kelompok. Misalnya nih, kelompok yang sangat mudah beradaptasi biasanya muncul dalam kelompok dengan jaringan yang lebih kuat, dan kelompok dengan jaringan yang lebih lemah akan mengasingkan anggota bahkan dalam kelompok tersebut. Nah, pentingnya modal sosial, beberapa penelitian telah mendeskripsikan karakteristik hubungan kerjasama antar organisasi yang menggunakan modal sosial. Sebab modal sosial menekankan pada interaksi berdasarkan rasa saling percaya, pertemuan, tatap muka, dan berbagi. Nah, ini untuk memaksimalkan hubungan antara satu sama lain. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dengan nomor BP 19108628. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang timbal balik atau reciprocity. Reciprocity bisa diartikan sebagai sebuah hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat, di mana modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam satu kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya, di mana pola hubungan timbal balik ini tidak hanya dalam jangka waktu pendek, bisa juga dalam waktu jangka yang panjang, di mana diiringi oleh semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Dan dalam bisnis sendiri, dengan terjadinya hubungan dalam jangka panjang, maka seharusnya pembeli dan penjual sudah saling memahami. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pihak penjual ataupun pihak pembeli, dan seharusnya saling memberi dan menerima. Contohnya saja, jika dari pihak pelanggan menginginkan sebuah produk yang kualitasnya lebih bagus atau lebih tinggi, maka si pihak pelanggan haruslah mengimbangi dengan pembayaran yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibandingkan pembayaran dengan produk yang biasanya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.